berupa hutan bakau yang lebat dan jarang dihuni. Kijaya adalah seorang nelayan ulung yang setiap hari melaut. Namun akhir-akhir ini hasil tangkap mereka selalu dikit, seolah laut sedang enggan berbagi rezekinya. Keluarga mereka mulai kekurangan. Suatu malam Kijaya bermimpi. Dalam mimpinya seorang kakek berjubah putih datang dan berkata, "Kijaya, janganlah berkecil hati. Esok hari pergilah ke ujung muara. Carilah tempat yang airnya paling jernih, dan di sana kamu akan menemukan seekor beranak yang sangat besar. Tangkaplah ia. Tetapi jangan kau makan seluruhnya. Sisakan kepalanya dan tanam di bawah pohon bakau yang paling tua. Dengan begitu, rezeki dari laut akan melimpah buah padimu dan keturunanmu." Pagi harinya, Kijaya menceritakan mimpinya kepada Nyai Ambika. Meskipun ragu, Kijaya memutuskan untuk mengikuti petunjuk mimpi itu. Berlayar ke ujung muara, mencari air yang paling jernih. Benar saja, di sana ia melihat seekor ikan beranak raksasa yang belum pernah ia lihat sebelum hidupnya. Dengan susah payah, Kijaya berhasil menangkap ikan beranak itu. Ikan tersebut sangat besar, cukup untuk dimakan selama beberapa minggu. Ia membawanya pulang dengan gembira. Setibanya di rumah Nyai Ambika, segera memasak sebagian daging ikan beranak itu. Rasanya sungguh lezat, tiada tara. Setelah makan malam, Kijaya teringat pesan kakek dalam mimpinya. Ia mengambil kepala ikan beranak yang telah disisihkan, lalu pergi ke pohon bakau tertua di tepi muara. Dengan hati-hati ia menanam kepala ikan itu dan menutupinya dengan tanah. Ajaib, tak lama setelah kepala beranak itu di sana, muara itu mulai dipenuhi ikan-ikan yang berlimpah. Bukan hanya beranak, tetapi juga jenis ikan-ikan lainnya. Kijaya dan Nyai Ambika kini menjadi keluarga yang makmur dan dermawan. Mereka sering membagi hasil tangkap mereka kepada tetangga dari desa. Karena peristiwa penanaman dan penanaman kepada ikan beranak yang luar biasa itu, penduduk dari desa-desa lain mulai menyambut tempat Kijaya tinggal sebagai tempat yang terkenal akan kekayaan hasil lautnya, sebagai pengingat akan kesederhanaan, ketekunan dan ketaatan Kijaya dan penduduk gaib. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pencarian bahasa yang akan dibacakan oleh Ainia Nur Hakim. Analisis cerita rakyat beranakan. Aspek kebahasaan, gaya bahasa lama, kosakata sederhana. Contoh dalam teks. Pada zaman dahulu kala, kata Sunda ibu kecil, tekun, muara, nelayan, ulung, bakau berlimpah. Penjelasan penggunaan prasakti yang umum dalam pembukaan cerita rakyat untuk menandai latar waktu lampau dan penggunaan istilah daerah
apakah belanakan dapat bertahan makmur hanya karena kepala ikan yang ditanam, atau apakah kemakmuran itu datang karena hidayah dan kita menjadi lebih tekun dan bersyukur setelah mendapatkan petunjuk. Sekian, terima kasih. Selanjutnya amanat yang akan dibacakan oleh